dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ambil khusus Sohibul Bait Bapak Ustadz Muhammad Nasir yang 7 hari yang lalu istri beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan semoga istri beliau yang bernama Ida Rosida binti Sarif Oi, semoga di alam kuburnya diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuburannya dijadikan di antara taman surga, dihindarkan dari azab kubur. Dan keluarga yang ditinggalkan semoga kuat, sabar dan tabah menghadapi musibah ini. Juga yang saya hormati guru kita bersama Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Muhammad Ahmad Yasin SK MA, pimpinan Pondok Pesantren Fantastis, semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau ini pondoknya di mana-mana ada, sampai di Bima ada. Juga yang saya hormati Al-Mukarram Al-Ustadz Abdarab selaku pimpinan Kopi Sianida. Kopi Sianida itu komunitas pria siap nikahin canda. Dia pimpinannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan juga sesepuh keluarga besar Ngali yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini saya dapat silaturahim serta bapak-bapak sekalian. Semoga silaturahim kita ini membawa berkah. Setiap langkah-langkah kita mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita sebagai umatnya. Semoga nanti pada yaumil qiyamah mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak sekalian, malam hari ini saya ala kadarnya menyampaikan satu firman Allah saja barangkali. Ayatnya sudah pada hafal. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap jiwa akan merasakan kematian. Jemaah sekalian, ayat ini bukan berbicara kullu nafsin tamut. Kalau kullu nafsin tamut, setiap orang akan mati. Tapi ayat ini berbicara kullu nafsin dha'iqatul maut. Mati itu ada rasanya. Kalau ayatnya berbicara kullu nafsin tamut, setiap jiwa akan mati, berarti mati bisa punya rasa, bisa nggak ada rasa. Ternyata mati itu punya rasa, ada zauk namanya, zauk. Nanti kalau orang-orang yang di Fantastis itu ada belajar zauk. Jadi di antara baca Quran itu harus ada zauknya. Nanti Ustaz Ahmad Yasin yang ngasih pelajaran masalah itu, bukan bagian saya. Kan bagian pimpinan pesantren kalau itu. Nah, ternyata jemaah sekalian, kalau mati itu ada rasa, apakah nanti kita akan merasakan mati itu sakit atau nikmat? Nah, ini masalahnya. Jadi ada zauknya, ada rasanya. Ada orang kalau dipukul punya rasa. Ada orang kalau dibacok punya rasa. Ada orang kalau dibedil punya rasa. Ada orang kalau dihajar punya rasa. Dan ternyata mati juga punya rasa. Dan rasanya sakit. Saking sakitnya sampai mati. Coba kalau nggak ada rasanya.
ya barangkali nggak mati. Nah, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa merasakan mati. Artinya setiap jiwa, setiap yang hidup merasakan mati. Jangankan kita sebagai manusia ciptaan Allah, orang yang beriman ini, binatang sekalipun, kalau kita pukul pasti ada rasanya. Kalau kita pukul ayam, dia punya rasa. Kalau kita pukul kambing, dia punya rasa. Bahkan kalau kita petik pohon, pohon juga punya rasa. Untung semua itu tunduk sama manusia. Ayam kita potong untuk tercipta untuk melayani manusia. Cuman cara potongnya kudu pisau yang tajam. Cuman orang sekarang kan ayam nggak hanya dipotong, diadu. Kan ada ngadu ayam gitu ya. Hebatnya orang zaman sekarang, kalau ngadu ayam, itu ayamnya dilus-lus. Istri jarang dilus, ayamnya dong dilus-lus. Bahkan kasih makannya dari beras merah. Ayamnya, istrinya raskin. Di sini emang nggak ada, insya Allah. Sono jauhan dikit. Semua punya rasa. Nah, maka kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, saat nanti kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita merasakan satu kenikmatan, bukan sakit. Nah, kira-kira ada nggak orang mati itu rasanya nikmat? Siapa itu? Masya Allah, sakit Pak. Dan ternyata kalau ingin merasakan tidak sakitnya dicabut nyawa, maka orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman sekalipun dicabut nyawa masih ada sakitnya, bagaimana yang tidak beriman pada Allah? Baginda Rasul itu orang yang paling mulia di antara kita. Baginda Rasul orang yang paling suci di antara orang-orang yang suci. Baginda Rasul orang yang paling luar biasa ibadahnya. Tapi pada saat dicabut nyawanya oleh malaikat, sakitnya luar biasa. Sakitnya luar biasa. Sampai-sampai baginda Rasul itu sedang mau dicabut sama malaikat. Iya kan? Kok sakit ya, kata Rasul. Emang sakit. Nanti bagaimana umatku? Ya bisa lebih daripada ini. Kata Rasul apa? Biarkan sekarang aku merasakan bagaimana sakit dan dicabut nyawa. Asal jangan sampai nanti umatku merasakan apa yang aku rasakan. Wah, ini pemimpin hebat. Coba kalau pemimpin zaman sekarang nggak mau merasakan bagaimana penderitaan rakyatnya, malah berpesta pura di atas penderitaan. Itu mah RW yang di sana, yang di sini mah insya Allah mau ikut ngaji gitu. Nah, ya Allah, kalau malam hari ini saudara-saudaraku hadir di sini ikut mendoakan almarhumah, kita nggak tahu apakah nanti kita juga didoakan sama orang, kan kita nggak tahu nih. Sebab semua nanti akan merasakan mati. Ya kalau kita mikir-mikir Pak, umur itu berapa sih? Kalau almarhumah umurnya berapa? 53. Perasaan masih muda ya? Perasaan masih muda. Tapi yang namanya mati kan nggak pandang umur Pak. Kalau mati kan nggak pandang umur, nggak usah jauh-jauh. Di sini barangkali ada pohon apa? Ada pohon kelapa ya? Kalau ada pohon kelapa, kelapa itu kalau jatuh nggak harus nunggu tua. Kalau bahasa Bimanya, kena wongan pidanan ge bemu. Yang masih kecil sekalipun buahnya, kalau Allah menghendaki jatuh nggak harus nunggu tua. Ah, saya kan masih muda, masih gagah, umur mah panjang. Kata kita begitu. Ada orang tentek mari, bos panci itu masih muda, masih gagah. Dipanggil Allah tiba-tiba. Bang Irham tuh. Ya. Sementara ada orang yang sakitnya bertahun-tahun sampai sekarang masih hidup. Allah nggak pandang muda, Allah nggak pandang tua. Kalau Allah mau, jangan kata mereka
Kita malam hari ini kalau orang mau bisa maki berjamaah, nggak ada yang bisa memprediksikan itu. Maka persiapkan. Kalau umur Rasul berapa Ustaz meninggalnya? Lebih kurang 63 tahun umur Rasul. Sekarang bapak-bapak ada nggak yang umurnya 50 tahun? Ada ya? Ustaz Abdar berapa tahun umurnya? 35 ya. Kalau sekarang bapak-bapak ada yang umurnya 50 tahun, itu tinggal 2 kali pilkada lagi. Tinggal 2 kali nyoblos. Sekarang ada nggak yang umurnya 60 tahun? Ada ya? Ibarat main bola, itu wasit mulai melihat kata wasit begitu. Sekarang ada yang umurnya 70 tahun. Kalau ada yang 70 tahun itu main bola perpanjangan waktu. Iya, perpanjangan waktu. Nggak gol-gol dia. Kalau ada yang umurnya 80 tahun, ya tinggal adu penalti doang. Tinggal adu penalti. Yang namanya adu penalti mah rata-rata gol semua. Ya, jalan sedikit kesandung jatuh mati, kan banyak begitu tuh ya. Masuk angin yang disalahin. Gua masuk angin yang disalahin. Manusia itu doyannya nyalahin sesuatu. Ada orang yang kumpul kebo yang disalahin. Kata kebo gua mulu sasarannya, kan dia yang enak, kata kebo begitu. Kita nyobain anak dasar anak setan, padahal mah anak dia. Emang bapaknya siapa? Kita biasa begitu. Nah, kembali pada ayat ini jemaah sekalian, kullu nafsin dha'iqatul maut. Mati itu ada rasanya. Ini yang bahaya itu. Mati itu ada rasanya. Sakitnya luar biasa. Kalau dalam hadis diibaratkan mati orang yang durjana, ahli-ahli perbuatan dosa adalah seperti ditariknya sutra di dalam duri. Tapi matinya orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala seperti dicabutnya paku di atas tepung. Tidak terasa, tapi masih ada rasanya. Rasanya tidak sakit. Terkadang mereka merasakan satu kenikmatan. Inilah matinya orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kan kepinginnya mati lagi pengajian begini. Kita kepinginnya mati lagi sujud. Kita kepinginnya mati lagi zikir. Kita kepinginnya mati lagi ibadah. Mati lagi berjuang pada jalan Allah. Yang bahaya itu kalau mati lagi main kartu. Dia ambil kartu pasti lagi mau tabok begini, langsung kaku dia. Ini bahaya. Apalagi mati lagi main catur. Apalagi mati lagi mancing ikan. Kan macam-macam sekarang, tergantung hobinya. Nah, kita kepinginnya pas lagi mancing itu kita lemparkan pancingan, baca bismillah, setelah itu baca alhamdulillah, mati di situ, insya Allah masih ada zikirnya. Coba kalau bukan zikirnya, begitu ikan yang nggak makan ikan kita sumpahin, ikan kemana aja suruh. Nah, kita kepinginnya zikir pada Allah Subhanahu wa taala, makanya keluar dari rumah baca bismillahirrahmanirrahim, Allah la haula wala quwata illa billah. Tawakal kita kepada Allah dalam perjalanan sekalipun. Kita lagi cari nafkah, kita lagi pergi mencari sesuatu, asalkan bagian daripada ibadah, mati kita di situ surga. Karena sedang ibadah. Karena ibadah itu bukan hanya zikir, saudara. Ibadah itu juga banyak. Pergi kita cari nafkah, apalagi didoakan sama istri yang di rumah, zikir kita pada Allah Subhanahu wa taala, maka semua itu mengandung ibadah. Kita lagi makan baca bismillah, selesai makan baca alhamdulillah, nyangkut
lembut makanan di tenggorokan kita, mati kita di situ, insya Allah masuk surga. Kenapa? Kita sedang ibadah. Diawali baca bismillah, diakhiri baca alhamdulillah. Itu nikmatnya orang Islam. Apalagi lagi zikir begini, Pak, Masya Allah. Kalau semua bapak-bapak ini mati kecuali saya, insya Allah semua surga. Ya kalau Ustadz jangan cepat mati, Pak. Kalau Ustadz cepat mati, nanti siapa yang doakan bapak-bapak sekalian? Makanya Ustadz matinya belakangan. Kita doakan panjang umur sampai 1000 tahun, Ustadz Ahmad. Amin ya Allah. Amin. Hidup sendirian. Jangan Ustaz. Sepian nanti sendiri. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai jam berapa ini? Harus disepakati dulu. Karena kalau sudah ngomong sudah merocos saya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ayo. Ini nasihat buat kita nih, nasihat buat kita, nasihat. Kalau ada orang yang baca minta pada Allah Subhanahu wa taala supaya husnul khotimah itu, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Jangan hanya baca doa biar husnul khotimah, tapi harus melakukan satu tindakan yang mengarah kepada husnul khotimah. Nah, orang yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala banyak yang melakukannya, tapi berapa banyak yang akhir hayatnya su'ul khotimah. Nah, ada orang yang awal-awalnya kurang rajin ibadahnya, tapi di akhirnya dia rajin luar biasa, akhirnya dia husnul khotimah. Maka ada satu usaha, di samping spiritual kita berdoa kepada Allah, kita juga harus ada usaha. Di antaranya adalah kita sering hadir di acara-acara seperti ini. Sebab kata orang kan begini, kalau ingin cepat nikah, maka sering-sering hadir di orang nikah. Kalau ada orang yang lagi umroh, ingin cepat umroh, maka hadiri acara orang umroh. Nah, bagaimana Ustadz Abdarab hadir di acara orang mati? Dia malam hari terus. Matinya belakangan kan. Oh, setiap malam dia terus. Datang Maka lebih awal lagi. Ustadz Abdarab itu kalau banyak yang mati senang juga nih. Karena makan enak terus. Coba kalau nggak ada yang mati kan, kata anaknya, Abi mana nih daging? Nggak ada daging nih. Sabar nah, belum ada yang mati nih. Sudah sebulan ini nggak ada yang mati kata dia. Nggak lama kemudian pengumuman, innalillah, kata dia, alhamdulillah. Ustaz kan begitu ya. Nah, ibu bapak yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita doakan almarhumah ini. Saya yakin sih, malam hari ini begitu ada orang yang kumpul, Pak. Ada orang yang kumpul begini mendoakan beliau, itu surga baginya. Kuburan itu menjadi taman di antara taman surga. Amin. Jadi kalau kita kumpul-kumpul seperti ini mendoakannya, itu kuburannya menjadi taman di antara taman surga. Ada hadis begini, idza marartum biriyadil jannah, kata Rasul, apabila kalian melewati taman di antara taman surga, farta'u, maka hinggaplah kalian, maka masuklah kalian. Para sahabat bertanya, ya Rasul, wa ma riyadul jannah, wahai Rasul, apakah yang dinamakan taman di antara taman surga? Kata Rasul, hilakul dzikri, riungan orang-orang yang berzikir. Kalau malam hari ini, dari malam pertama sampai malam ketujuh, kita riungan zikir di tempat ini, menjadikan rumah ini taman di antara taman surga, berarti almarhumah kuburannya pun dijadikan taman di antara taman surga. Sebab kita kumpul malam hari ini karena beliau. Nah, ini di antara amalannya. Jangan dibilang bid'ah, jangan dibilang sesat. Mentang-mentang jenggot 2 lembar bid'ah aja gitu. Nah, ibu bapak yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
bahwa kita yakin doa kita pada malam hari ini akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk almarhumah. Sebab kenapa? Ada dalam Al-Qur'an begini. Dalam Al-Qur'an atau dalam hadis bahwa yang sampai doanya bukan hanya anak kandungnya. Kalau selama ini kita memahami yang nyampe doanya hanya anak kandungnya, itu ternyata salah menurut Quran. Kalau hadis jangan hanya satu hadis, tapi buka juga Quran. Maka pada malam hari ini saya akan berikan kepada bapak-bapak sekalian di antara dalil dalam Al-Quran yang bilang sampai doa kita kepada almarhum dan almarhumah. Pertama, Rabbighfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, ampuni saya, ampuni saudara saya, dan masukkan kami dalam golongan orang-orang yang baik. Lihat ayatnya. Kalau malam hari ini kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, Rabbighfirli wa li akhi, ya Allah ampuni saya dan ampuni saudara saya, berarti adik kita, berarti kakak kita, berarti saudara kita yang telah wafat atau yang masih hidup diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau almarhumah ini punya adik, kalau almarhumah punya kakak, punya saudara, dan semua kita ini adalah saudaranya, kita berdoa kepada Allah, mohon ampun pada Allah, berarti dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dasarnya ini ayat, Rabbighfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamar rahimin. Itu satu. Yang kedua, Rabbighfirli, Rabbana ighfirli wa li walidayya walil mu'minina yawma yakumul hisab. Kopi. Tambah kopi. Losa pangah. Boleh. Lembo ada tuh munggu. Di peluang ngahamad. Lembo ada. Biasana penceramah nakigi ngahad terakhir. Ngahakin to. Buku. Wah haji kento. Amplop juga kento. Biasa kan. Mbe ulu sih dia gelorot sih mana. Nah, ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini enggak paham kali yang lain nih. Harus keceplos. Yang kedua, yang menjadi pijakan kita adalah dalil kita yang mendukung akan sampai doa-doa kita adalah Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Ya Rabb, ampunilah kami, ampunilah kedua orang tua kami, dan ampunilah orang-orang yang beriman pada Allah pada yaumil hisab nanti. Lihat ayat ini. Saat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun kepada Allah bahwa tujuannya buat kedua orang tua kita yang masih hidup dan yang telah meninggal dunia akan diampuni dosanya oleh Allah. Dan yang ketiga, walil mu'minina, dan juga orang-orang yang beriman. Berarti kalau malam hari ini kita kumpul di tempat ini, kita zikir, kita baca Quran, kita mendoakan almarhumah, berarti dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bid'ah, kenapa ada ayat ini? Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Ini jelas ayat ini. Di antara ayat yang lain yang mendukung perbuatan kita pada malam hari ini adalah Rabbighfirli wa liwalidayya waliman dakhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat wala tazidil zalimina illa tabar. Kopi. Nyeri baik kopi no. Nih kita keluar rumah dari Juhur tadi, keluar rumah mau pulang ke rumah ini. Nah, saya ulang ayatnya. Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat wala tazidil zalimina illa tabara. Ya Rabb, ampuni saya, ampuni kedua orang tua saya, ampuni juga orang yang pernah masuk ke rumah saya. Coba lihat. Enggak ada nasabnya,
bukan adiknya, bukan kakaknya, bukan keluarganya, orang lain mereka cuma pernah masuk ke rumahnya Ustadz Ahmad Yasin. Ustadz Ahmad Yasin berdoa menggunakan kalimat ini, yang pernah masuk ke rumahnya diampuni dosanya oleh Allah. Cuman masuk ke rumah doang. Oleh karenanya silakan pada besok malam atau pulang dari sini ke rumahnya Ustadz Ahmad Yasin semua. Cuman jangan tangan kosong, bawa pisang, bawa mangga gitu loh. Nah, ini menjadi dalil jemaah sekalian, walaupun kita bukan saudaranya, walaupun kita bukan familinya, orang lain, cuman kita pernah masuk ke rumah Ustadz Ahmad Yasin, karena beliau berdoa menggunakan kalimat ini, maka dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Walil mu'minina wal mu'minat, dan juga orang beriman laki-laki dan orang beriman perempuan, bukan saudara, bukan famili, bukan keluarga, nggak ada hubungan nasab, cuma karena beriman kepada Allah, mau orang Barat, mau orang Amerika, mau orang Arab, mau orang Indonesia, asalkan beriman kepada Allah, maka nyambung doa kita buat mereka. Lihat ayatnya, ini jelas sekali. Maka perbuatan kita pada malam hari ini bukan bid'ah tapi Qur'ani. Kan cara doang ini mah. Ini kan cuma cara ngumpul-ngumpul begini. Nah, lanjutan ayat yang tadi, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Bahwa ternyata balasan perbuatan kita di dunia ini jemaah sekalian akan disempurnakan pada yaumil qiyamah nanti. Di dunia ini kebaikan kita balasannya cuma sedikit, nggak ada apa-apanya. Dan ternyata kebaikan kita ini, amal ibadah kita nanti akan disempurnakan oleh Allah pada hari kiamat. Kita lihat ayat begini dalam Al-Quran. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bihasani ma kanu ya'malun. Man, siapa orang, amila yang beramal, siapa man, sholihan akan amal soleh, wa huwa mu'min, dia dasarnya beriman. Dan yang berbuat ini zakar au untha, laki-laki atau perempuan. Jadi maaf jemaah sekalian, dalam Al-Quran itu cuma ada dua jenis kelamin, ada laki-laki dan ada perempuan. Di Quran nggak ada banci, sebab banci suka nyusahin orang. Kalau laki-laki meninggal, almarhum. Kalau perempuan meninggal, almarhumah. Kalau banci meninggal gimana doanya? Almarhum, almarhum. Akhirnya orang bilang aluminium. Susah doanya. Tuh, kalau banci itu nggak ada di Quran karena nyusahin orang. Kalau laki-laki, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau perempuan, Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa. Kalau banci gimana? Nah, Ustaz Abdarab harus tahu doa ini. Lumayan kalau banci meninggal. Hari pertama sampai hari ke-7 kan lumayan itu. Harus bisa beliau doanya. Akhirnya beliau ngarang doa. Allahumma firlahai gitu ya. Warhamhai wa'fu anhai. Karena suka hai di lampu merah. Hai gitu kan. Itu harus dihafal Ustaz Darab doa itu. Begitu banci mati, Allahumma firlahai. Kenapa kamu hai? Kamu bingung jenis kelaminnya. Suatu hari banci meninggal. Pas banci meninggal, Pak RW ngumumin di masjid, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal fulan bin fulan. Akhirnya Pak RW manggil Pak Amil, suruh mandiin.
Pamil no pada mati no. Siapa? No. Laki-laki perempuan, laki-laki padahal banci. Akhirnya Pak Amil tuh mau mandiin, Pak. Dia ngambil gayung, dia nyiram dari atas, dia megang jidatnya, oh ini laki-laki. Dia megang dagunya, laki-laki. Pas megang dadanya kaget Pak Amil. Kok ini ada gunung dua ini katanya. Kaget kan, dibuka sama dia, oh iya silikon ternyata. Suntik. Akhirnya kata Pak Amil, Pak RW, ente ngerjain saya. Ono yang mati bukan laki-laki tapi perempuan. No kok bisa? No lihat no. Pasti lihat sama dia. Oh iya ya ada gunung dua. Gitu. Terus gimana nih? Panggil Ibu Amilah. Akhirnya dipanggil Ibu Amilah perempuan bagian mandiin mayat. Bu Amilah no mandiin mayat. Mayat yang mana? Nah yang tadi baru mati. Nah katanya laki-laki perempuan. Lihat sono. Dilihat sama dia dari atas. Oh iya laki-laki. Ini perempuan nih katanya. Dipegang jidatnya. Ini perempuan. Dipegang dagunya. Perempuan. Dipegang dadanya. Perempuan juga. Dipegang pusarnya. Pusar perempuan agak ke dalam sedikit. Pas dibawa pusarnya kaget Ibu Amilah. Loh ini kok ada monasnya kata dia gitu. Tadi katanya perempuan. Pernah mandiinnya. Ustaz Ambarat yang cerita. Ustaz Adam ketawa. Begitu dibuka sama dia, oh iya iya. RW lo ngerjain gua nih. Lo bilang yang mati perempuan, lah iya perempuan. Kata siapa? Lo lihat no. Dibuka sama dia, iya iya ada monasnya. Terus gimana? Bagi dua dah. Ya, Pak Amil dari pusar ke atas, Ibu Amilah pusar ke bawah. Ayo mandiin banci bagi dua. Banci begitu nyusahin orang. Wah. Ada banci nggak di sini? Peace. Kita kembali ke ayat. Siapa orang yang berbuat baik laki-laki atau perempuan wahwa mukmin dasarnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebaikan kita dasarnya beriman. Kalau orang beriman apapun kebaikannya pasti mendapatkan balasan di hadapan Allah di dunia. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka sungguh pasti di dunia mendapatkan kehidupan yang baik. Ini ada janji Allah, ada fa jawab, ada lam taukid, ada nun taukid dan masuk dalam fi'il madhi lagi. Ya, kalau santri kudu paham aja begini. Mana soalnya? Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Mana jawabannya? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Jadi ada fa jawab, ada lam taukid, ada nun taukid. Ini artinya pasti jawaban dari Allah. Setiap orang yang berbuat baik karena dasarnya iman pada Allah Subhanahu wa taala, pasti di dunia mendapatkan kehidupan yang layak. Ini janji Allah, harus yakin. Tapi orang zaman sekarang jarang yang yakin janji Allah, lebih yakin janji caleg. Lebih yakin janji bupati sekarang ini. Kalau janji caleg luar biasa, kita yakin seyakin-yakinnya. Padahal kalau sudah jadi, boro-boro mau datang. Ada orang nikahan, dia kondangan, belum jadi tuh. Ada orang yang sunatan, dia kondangan. Bahkan ada orang yang mati, dia ngantar mayat ke kuburan. Begitu sudah jadi, boro-boro mau datang. Maka caleg begitu kita doakan biar cepat mati. Nah ini janji Allah jemaah sekalian. Orang yang beriman ini hidupnya pasti tenang di dunia. Orang yang rajin ibadah, orang baik di dunia hidupnya tenang. Yang jamin Allah, yang jamin bukan Pak RT, yang jamin bukan Pak RW, yang jamin bukan lurah, bukan bupati, bukan presiden, tapi yang jamin adalah Allah. Asal kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena kita yakin luar biasa pada Allah, kita ini rata-rata orang yang beriman, duduk di sini bagian daripada kebaikan, maka kita datang di sini, nggak ada orang yang lapar, pasti kenyang pulangnya. Coba dikasih minum, dikasih makan, dikasih kopi, dikasih luar biasa. Apalagi Ustadz Abdara. Dan ini bukan bagian daripada ratapan yang dituduh oleh kelompok-kelompok yang celana cingkrang itu, saudara. Bukan ratapan, ini sedekah almarhum buat almarhum. Dan ini ada dasarnya. Satu hari Rasul itu ngambil makanan 3 piring. Padahal di situ ada 2 orang. Ini hadis yang Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ada Siti Aisyah sama Rasulullah. Kata Siti Aisyah, ya Rasul, kan kita 2 orang ini, kok ada makanan 3 piring, buat siapa 1 piringnya? 1 piringnya akan saya sedekahkan buat istri saya yang meninggal duluan, buat Khadijah. Artinya sedekah suami untuk istrinya akan disampaikan oleh Allah. Kalau malam hari ini sedekah suaminya, ini sedekah keluarganya, dihadiahkan pahala buat ibunya, hadiahkan pahala buat istrinya Pak Nasir, insya Allah disampaikan oleh Allah. Yang sampai bukan makanannya, pahalanya. Kirim pahala. Mana buktinya? Orang gak pulang-pulang kirimannya, berarti kan sampai. Coba kalau pulang ke kita, kan gak nyampe. Kalau kita kirim barang ke JNE, kalau salah alamat kan balik dia. Selama ini Ustaz Abdara kirim doa, balik gak doanya? Ya kagak, berarti nyampe. Gitu aja kok repot. Ngopi lagi gitu loh. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara hadis yang luar biasa, ada satu hadis. Suatu hari ini, kalau di dalam Arba'in Nawawi itu ada hadisnya. Ada orang-orang yang menghadap Rasul. Orang-orang menghadap Rasul itu adalah orang-orang miskin yang mendatangi Rasul karena mereka iri sama orang-orang kaya yang sodako terus, iri sama orang-orang yang punya, yang infak terus. Kata Rasul apa? Kata sahabat ini, ya Rasul, tolong kayakan kami. Doa kepada biar kami kaya. Kalau kami kaya, kami bisa sedekah. Kami iri sama orang-orang kaya. Dia sholat, saya juga sholat. Dia puasa, saya juga puasa. Dia baca Quran, saya juga bisa baca Quran. Tapi saat mereka sedekah, zakat dan infak, kami nggak bisa. Kata Rasul apa? Wa inna likulli tasbihatin sedekah, likulli takbiratin sedekah, wa likulli tahmidatin sedekah, wa likulli tahlilatin sedekah. Setiap kalian takbir, setiap kalian tasbih dan tahlil itu adalah sedekah kalian. Nah, berarti malam hari ini adalah sedekah tahlil itu. Kita baca la ilaha illallah, kita baca Allahu Akbar, kita baca subhanallah, bagian daripada sedekah. Dan sedekah orang yang hidup buat yang telah wafat disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini luar biasa. Jangan bosan-bosan mendoakan mereka yang telah wafat. Di antara doanya adalah sedekah biar sampai pahalanya buat mereka. Jadi kalau di dunia ini orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kehidupan yang layak di hadapan Allah, maka nanti di hari kiamat ada kalimat wala najziyannahum ajrohum bi ahsani ma kanu ya'malun. Lihat ayatnya. Dan nanti pada hari kiamat mendapatkan balasan yang ahsan. Lihat, kalimatnya ahsan, bukan hasan, bukan toyib, bukan khair. Kalau toyib baik, kalau khair baik, kalau hasan baik, kalau ahsan lebih baik. Itu isim tafdil namanya. Kalau kabir besar, kalau akbar lebih besar. Kalau jamil cantik, kalau ajmal lebih cantik. Kalau hasan baik, kalau ahsan lebih baik. Nah, Allah menggunakan kalimat ahsan, artinya sedikit kebaikan kita nanti pada hari kiamat balasannya lebih banyak daripada perbuatan kita. Gak usah jauh-jauh dah Ustaz Abdara. Setiap jam 2
WA di grup bangunin tahajud terus. Itu kan kebaikan. Walaupun saya belum tidur gitu kan, masih disuruh bangun, saya bilang, masa saya bangun lagi, belum tidur saya. Masa bangun di atas bangun, kata saya. Pertanyaan saya itu, kira-kira orang yang tidur baca nggak WA? Baca jam 8 pagi baca. Ini percuma deh kok WA jam sekarang sih. Lebih ditelepon dong satu-satu, itu baru keren ya. Nanti Pak RW ngasih pulsa jam 7 bacanya. Tapi luar biasa beliau kebaikannya. Dia modalnya HP tentu. Jadi HP buat bangunin orang tahajud. Ini kebaikan. Dia butuh kuatan. Dia beli pulsa, dia beli kuatan, gitu kan. Dia bangunin orang, ini bagian daripada kebaikan. Sedikit kebaikannya nanti pada hari kiamat mendapatkan balasan yang lebih baik daripada kuatan yang dia punya. Amin. Ada hadis begini nih. Wa man kana lahu ilmun, siapa orang yang punya ilmu, fala tasaddaq bi ilmihi, maka sedekahlah menggunakan ilmunya. Wa man kana lahu malun, siapa orang yang punya harta, maka sedekahlah dengan hartanya. Wa man kana lahu quwwah, kalau orang punya kekuatan, maka sedekahlah dengan kekuatannya, tenaganya. Artinya, kalau kita punya ilmu, mengajarkan ilmu itu sedekah. Kalau kita punya harta, mengajarkan menggunakan harta itu sedekah. Nah, kuota itu sedekah, jemaah sekalian. Kuota itu malun harta, HP itu malun harta, pulsa itu malun harta. Maka sedekah menggunakan kuota itu sedekah. Itu luar biasa. Nah, sekarang kan kalau pada punya HP gitu kan, live dakwah dikirimin kan pahala itu. Senyum aja sedekah. Ya kan? Yang punya HP sudah live-in, kirimin di dunia maya. Ini sudah aku luar biasa. Kalau cuman japri orang mah, ya semua orang juga bisa. Salah lagi. Ya saudara. Nah, sedikit kebaikan kita jemaah sekalian, nanti pada hari kiamat akan mendapatkan yang lebih baik daripada kebaikan kita di dunia ini. Itu baru sedikit, bagaimana kalau banyak, insya Allah. Nah, hidup kita ini kita memperbanyak amal. Sebab yang mengantarkan orang ke kuburan itu ada 3. Hartanya, keluarganya, sama amalnya. Hartanya pulang, keluarga pulang, yang masuk cuma amalnya. Oh, dulu suami pernah janji sama istrinya, cintaku sehidup semati. Begitu mati istrinya, apa dia ikut ke kuburan? Kagak. Boro-boro. Boleh. Coba Ustaz Abdarab dah. Ustaz Abdarab kan begitu biasanya. Iya kan? Luar biasa beliau itu. Gombalnya. Kadang-kadang ada orang istrinya meninggal tuh, mata kanannya boleh nangis, mata kiri ngelirik mana janda lagi. Biasanya. Atau kadang-kadang ada suami yang doain istri cepat mati juga biar mau kawin lagi. Ini kan waduh. Padahal kalau sudah nikah sama yang kedua ketiga itu belum tentu sama seperti yang pertama. Coba. Nah, jemaah sekalian, ayo berbuat baik hidup ini. Banyak sekali. Saya punya konsep begini jemaah sekalian. Banyak orang yang berani berbuat dosa. Kenapa kita takut berbuat baik? Banyak orang yang berani berbuat maksiat, tapi kenapa kita takut berbuat baik? Ada orang yang berani maksiat menggunakan hartanya. Ada orang yang berani maksiat menggunakan jabatannya. Tapi kenapa kita takut menggunakan jabatan untuk berbuat baik? Kenapa kita takut menggunakan harta untuk berbuat baik? Kenapa kita takut berbuat baik menggunakan tenaga kita? Banyak cara menuju berbuat baik. Lalu kenapa kita takut-takut untuk berbuat baik? Kita mau ke masjid saja takut sama tetangga. Kata tetangga, tumben loh. Nah, mau ke masjid apa? Dibilang tumben gua. Kita takut. Tapi kalau kita pergi ke tempat maksiat, girangnya kita, bangga kita.
Padahal itu perbuatan yang mencelakakan kita di dunia ya, di akhirat juga, apalagi. Nah, makanya saya ngajar satu kitab, jemaah sekalian, nama kitabnya Syu'abul Iman. Dalam kitab Syu'abul Iman itu ada 77 cabang iman. Saya biasanya sekali ngajar itu 1 cabang iman. Ya 7 tahun lumayan ngajar satu kitab doang. Orang pengajian itu sebulan sekali gitu kan. Nah di cabang iman yang ke-46 itu ada bicara tentang al-farhu bil-ta'ah, senang sama ketaatan. Dan ternyata orang beriman itu mesti senang berbuat baik, senang kebaikan, senang kebaikan. Dan ini ada dasar ayatnya. Kata Allah, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fadzalika falyafrahu. Katakanlah dengan anugerah Allah, dengan rahmat Allah, maka berbahagialah. Jadi harus bahagia berbuat baik, harus senang berbuat baik. Nah kira-kira kita ini lebih senang dengerin pengajian atau senang dangdutan? Kalau saya pengajian sambil dangdutan. Coba lihat jemaah sekalian, ada rasa senang dalam diri kita. Nah nggak usah panjang-panjang, ayatnya masih ada 2 potong lagi. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa orang yang dihindarkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, dia telah mendapatkan kemenangan. Nah, kemenangan itu adalah bukan calon RT menjadi RT, bukan. Kemenangan itu bukan calon RW menjadi RW, bukan. Kemenangan itu bukan calon kepala desa menjadi kepala desa, bukan. Kemenangan itu bukan calon lurah menjadi lurah, bukan. Kemenangan itu bukan calon bupati menjadi bupati, bukan. Kemenangan itu bukan calon gubernur menjadi gubernur, bukan. Kemenangan itu bukan calon presiden menjadi presiden, bukan. Kemenangan itu adalah yang dihindarkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Buat apa jadi RT tapi masuk neraka? Lebih baik jadi lurah masuk surga. Buat apa dapat jabatan tapi menggiring kita masuk ke dalam neraka? Lebih baik jadi biasa-biasa saja tapi bisa melakukan perbuatan masuk ke dalam surga. Itulah kemenangan yang sesungguhnya. Jadi kemenangan itu adalah bagaimana dalam hidup ini berbuat sesuatu yang menggiring kita masuk ke dalam surga, menghindari perbuatan yang bisa menggiring kita masuk ke dalam neraka. Itulah kemenangan yang sesungguhnya. Nah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Dunia ini tipu daya jemaah sekalian, tipu daya. Dunia ini tipu daya. Mana yang aslinya? Nanti di akhirat. Semua kebaikan kita ini akan mendapatkan balasan di hari kiamat nanti. Sekali lagi, semoga kita semuanya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan diri kita hamba-hamba yang taat, hamba-hamba yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusus almarhumah diampuni seluruh dosanya oleh Allah, diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kuburannya taman di antara taman surga, dihindarkan dari adab kubur. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina demikian dari saya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Sallallahu radhiyallahu wa ta'ala kulli ashabati Rasulillah ajma'in. Hamdan yuwafiqu muhibban wa mazidah ya rabbana wa ilahana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik.
اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها إنك على درجات وبلغنا بأقصى الغايات من الخراج في الآيات بعد الممات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا حسنا معصوما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واغفر ذنوب والدينا واغفر ذنوب والدينا واغفر ذنوب والدينا ارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات وتابع بيننا بينهم الخيرات. رب اغفرهم أنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزنة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم انزل الرحمة والمغفرة علينا وعلى أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا إلى المرحومة Ibu Ida Rashidah binti Syarif Oin. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها واكرم نزولها واسع مدخلها. اللهم لا تحرمنا اجرها ولا تفتنا بعدها واغفر لنا ولها. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرها خفة من خفر النيرة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. رب اجعلنا مقيم الصلاة من ذرياتنا. ربنا تقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. واعف عنا يا رحمن واعف عنا يا رحيم واعف عنا يا ودود يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم أحينا بحياة العلماء ومتنا بموت الشهداء واشرنا يوم القيامة في زمرة الأولياء ودخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. دعوانا دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين.